Nabi doakan umat ini dan Nabi bela umat ini di hadapan Allah Ta'ala. Rahim bil muti'ina ummati. Allah, hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau dengan umat yang taat kepada Nabi itu senang sekali. Itu bapak-bapak sekalian yang pernah pergi ziarah Nabi di Madinatul Munawwarah, di makbarah Nabi, itu ada tertulis di hujrah syarifah di atas tu, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku aku khususkan untuk umatku yang pendosa besar. Nabi menyiapkan syafaat khusus untuk umatnya yang berdosa besar. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Sekarang sampai sekarang masih tertulis tu. Macam mana semangatnya Nabi hadirin untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang pendosa besar. Kok kita enggak semangat untuk segera berhenti dari dosa besar? Kalau Nabi begitu bersemangat untuk menyiapkan syafaat untuk orang-orang yang pendosa besar, seharusnya kita merasa malu. Ya Allah, berikan aku taufik untuk segera berhenti dari dosa besar. Dan tidak ada dosa yang lebih besar di hadapan Allah melebihi menyekutukan Allah. Dan tidak ada dosa besar dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain meninggalkan kerja dakwah. Kan ini mengkhianati amanah. Kemuliaan umat ini dengan sebab kemuliaan nabinya, keagungan umat ini dengan sebab keagungan nabinya. Karena apa hadirin yang mulia? Ada kerja yang dibawa oleh Nabi, yang mana kerja itu Allah Ta'ala hadiahkan untuk umatnya. Kalau umat-umat terdahulu yang menjadi tanggung jawab kewajiban dakwah tabligh itu hanya nabinya. Kalau umatnya buat dakwah tabligh membantu nabinya, maka itu kemuliaan bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk umat ini, kerja nabinya jadi kerja umatnya. Apa? Dakwah. Hadihi sabili qul. Kata ulama, sebagian ulama menyebutkan setiap ada qul dalam dakwah maksudnya, wahai Muhammad, beritahu kepada seluruh umatmu, dakwahkan perkara ini kepada umatmu. Hadihi sabili, inilah satu-satunya jalan kehidupanku. Apa? Ad'u ilallah. Dakwah, menyeru manusia kepada Allah ala basirah, dengan penuh keyakinan. Basirah dalam Ibni Katsir disebut apa? Hujjatin wadihah, dengan dalil-dalil yang nyata. Jadi kita buat dakwah bukan kejahilan, Pak. Kita buat dakwah bukan dengan kejahilan. Kerja dakwah bergerak seluruh dunia, ini tiang tengahnya ini adalah ilmu dan zikir, bukan kejahilan dan ghaflat, tidak. Ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani, aku dan seluruh pengikut-pengikutku. Ittaba'ani maksudnya man amana bi, siapa saja yang beriman kepadaku. Wahai Muhammad, katakan mereka yang telah mengaku beriman kepada kamu, itu juga jadikan dakwah sebagai kerja dia. Dan kerja Nabi juga, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaik, tablighkan apa yang telah diturunkan kepada kamu. Jadi dakwah dan tabligh ini hadirin yang mulia adalah kerja yang mana Allah Ta'ala beri kepada Nabi, dan Allah hadiahkan juga untuk umat ini. Nabi katakan falyuballighish syahid minkumul ghaib. Orang-orang yang hadir, yang berjumpa denganku, yang hadir di sini, hendaknya mentablighkan apa yang mereka dapatkan dariku kepada mereka yang tidak hadir. Jadi dakwah dan tabligh hadirin yang mulia adalah kerja Nabi yang mana Allah beri kepada umat ini. Inilah yang menyebabkan umat ini jadi umat yang dinanti-nantikan, umat yang ditunggu-tunggu, umat yang diharapkan bergerak, umat yang diharapkan untuk berjalan. Bukan umat yang duduk, bukan umat yang merasa puas dengan hitamnya dahi banyak sujud di hadapan Allah. Bukan umat yang sudah merasa puas dengan berzikir kepada Allah sementara kanan dan kiri manusia tidak kenal Allah. Berbeda dengan orang-orang dahulu, ibadat berpuluh-puluh tahun. Kalau berzikir, kesan daripada zikir itu terasa di sekelilingnya.
tempat dia berzikir akan bercahaya, sehingga nampak karomah-karomah Allah Ta'ala tumbuhkan sebatang pohon yang mana buahnya tidak pernah putus untuk makan dia. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk umat ini tidak. Untuk umat ini Allah telah jadikan umatnya adalah sebagai umat yang dinanti-nantikan, umat yang diperintahkan untuk bergerak, umat yang Allah Ta'ala kehendaki umat yang adalah umat yang berjalan, umat yang bertebaran. Hadirin, Allah Ta'ala katakan ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Di dalam tafsir disebutkan lam di sini lin nafa', untuk manfaat. Apa manfaat? Untuk buat kerja apa yang dapat manfaat, untuk memberi manfaat kepada manusia. Dalam tafsir sebahagian juga disebut lil jins, bermanfaat untuk manusia. Yang namanya manusia hadirin bukan cuma hanya di Aceh, bukan hanya di sini, di timur, di barat, di utara, selatan, di darat, bahkan di lautan juga banyak manusia. Maka umat ini adalah umat yang diharapkan oleh Allah untuk siap dihantar, digerakkan menjumpai manusia, memberi manfaat kepada manusia. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kerja dakwah dan tabligh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini, inilah yang menyebabkan nabi-nabi terdahulu pun minta supaya mereka dijadikan sebagai bahagian daripada umat ini. Dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha dakwah yang Allah Ta'ala beri kepada umat ini hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menjadi sebab Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa-dosa umat ini. Bukan sebahagian dosa, bukan sebahagian dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika orang bertanya apa yang menjadi cita-cita dalam hidup kamu, dia katakan apa? Cita-citaku dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosaku sebelum kematian datang, dan Allah Ta'ala redha pada saat pertemuan. Cita-cita Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dalam hidupnya dua, menuntut ilmu sungguh-sungguh sehingga jadi bahrul ulum, jadi hibrul ummah, jadi imamul mufassirin. Cita-cita yang mendapatkan dua perkara. Sebelum mati Allah Ta'ala telah ampunkan semua dosa-dosa, dan pada saat kematian, pada saat pertemuan Allah Ta'ala redha. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang banyak jalan. Banyak jalan, dengan berwudu ampun dosa-dosa, dengan rukuk dan sujud gugur dosa-dosa, dengan ucap la ilaha illallah gugur dosa-dosa. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, khususnya umat ini, keagungan umat ini adalah pada kerja dakwah dan tabligh, yang dengan kerja ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan semua dosa-dosa. Di dalam hadis disebutkan, ketika seorang bergerak keluar dari rumah, tidak buat kerja dakwah, maka pada saat dia melangkah satu langkah kaki pertama dari rumahnya, maka Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, qulu qawlan sadida, sampaikanlah kebenaran. Kebenaran ini maknanya adalah la ilaha illallah. Ajak manusia kepada Allah, ajak manusia kepada tauhid, ajak manusia ta'alluq kepada Allah, inabat kepada Allah, tawajjuh kepada Allah, taubat kepada Allah. Yaghfir lakum dhunubakum. Allah Ta'ala tidak katakan yaghfir lakum min dhunubikum. Allah Ta'ala tidak katakan Allah ampunkan sebahagian dosa-dosa kamu, tidak. Tapi apa? Yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kamu. Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan islahkan kehidupan kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lihat bagaimana para sahabat, kehidupan sahabat diperbaiki oleh Allah Ta'ala ketika mereka berada dalam medan dakwah dan tabligh bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila sahabat masuk Islam,
Maka Nabi pahamkan kepada mereka bahwa mereka bertanggung jawab untuk buat kerja sebagaimana kerja yang mana Nabi diutus untuk kerja itu. Semua sahabat, baik yang laki maupun yang wanita,